Ini yang gue maksud dari awal. Daripada kita tidur di tenda, mendingan kita tidur di sini, ya? Sekarang lo bayangin orang yang lo sayang ada di luar sana sendirian. Auden! Di sini yang tahu jalan cuma lo. Jadi bisa kan kita pergi sekarang? Kita cuma bisa lihat dia pakai cermin. Konsep film Danau Hitam dibawa oleh Yose Purnomo yang sempat kerja sama dengan Rapi Film untuk film Nina Bobo. Jadi ini film dia akan membuat sesuatu yang beda, unik secara penampakan hantu, secara adventure-nya juga. Saya suka selalu membawa penonton ke suatu suasana baru gitu yang jarang di ini. Nah, buat apalagi menyangkut orang-orang yang suka adventure gitu. Jadi kita awali film dengan masuk ke suatu daerah yang sudah remote dengan off-roading, jadi 4-wheel drive dengan jeep dan segala macam. Terus disambung dengan mereka sampai di satu danau di mana tempat inilah yang menjadi tema utama kita. Itu di mana mereka akhirnya di situ ada melakukan diving, mountain biking. Dan mountain biking itu mereka menemukan satu rumah di tengah-tengah hutan yang mana udah ditinggalkan oleh pemiliknya gitu. Daripada kita tidur di tenda, mendingan kita tidur di sini, ya? Di sini yang tahu jalan cuma lo. Jadi bisa kan kita pergi sekarang? Bahwa kenapa orang tidak pernah ada yang masuk ke danau ini, karena danau ini dimiliki oleh satu orang kaya sedemikian. Nah, cuman menjadi misteri karena pemiliknya hilang gitu. Penduduk di daerah sekitar ini juga hilang. Kemudian juga kita manfaatkan daerah-daerah yang memang ada sungai, ada tebing tinggi dan segala macam. Jadi ini semua kita manfaatkan keindahan alam Indonesia lah. Tapi dalam hal ini konteksnya Jawa Barat.
kamera depan. Hai. Hah? Udah. Karakter gue di sini sebagai boy, seorang yang keren, tapi agak hancur sih sebenarnya. Theoretical, tapi selalu membantah teorinya sendiri. Dia punya keberanian, tapi tidak berani melakukan. Agak unik sih sebenarnya karakternya di sini. Kita akan melakukan mountain bike. Anggap aja nggak ada gap, anggap aja cuma turunan biasa. Cuman dia bakal loncat dikit, malah bahaya ya. Malah bahaya, pedalnya kelepas jedet. Dengkul kena. Muka. Kalian semua tahan suara. Standby. And action. Guys, ayo dong. Oh, dia masih rem depan masih pakai tangan kiri, rem belakang mah. Kembali kerennya ya. Pertama kali gue melakukan mountain bike, di pertama kali banget, seru banget. Yang paling pasti siap jatuh untuk bikin film ini bagus. Totalitas akan membuat film ini layak untuk ditonton semua penduduk Indonesia. Karakter aku sendiri ini aku sebagai Audi. Audi ini dia senang berpetualang, senang dengan tantangan. Cuma dia yang lebih perasa dan dia cepet panik. Jadi dia benar-benar mengutarakan perasaannya di pikiran dia segala macam. Dia lebih to the point. Terus kayak yang kalau misalkan dia panik dia nggak suka dia marah. Jadi benar-benar yang pressure-nya lumayan tinggi. Kemarin sempet nyobain sling untuk pertama kalinya itu waktu adegan aku lagi dicambuk ceritanya. Nah pas pertama kali itu gue shock dan kaki gue, badan, punggung semua nabrak dinding kayu yang gede-gede gitu, itu sakit banget sampai lebam-lebam sampai pinggang, pinggul, tangan ini kena besi. Tapi kayak setelah 3 kali, 4 kali, 5 kali kok kayaknya nggak puas-puas sama hasilnya. Terus akhirnya gue ngotot, ayo dong sekali lagi please, sekali lagi sampai bagus. Akhirnya kita take di playback, hasilnya lumayan bagus dan aku puas banget. Akhirnya nggak sia-sia, udah lebam-lebam biru-biru. Akhirnya berhasil kan, 5:30 pagi. Mantap deh pokoknya. 5:30 pagi. Dan akhirnya berhasil di scene yang pakai sling. Andres ini orang yang sangat fun, begitu juga pemimpinnya dari anak-anak, selalu dipercaya oleh anak-anak. Apapun yang akan saya lakukan, itu bisa persuade mereka untuk melakukan apa yang saya inginkan juga gitu. Padahal belum tentu benar juga, cuman karena saya memiliki jiwa leader mungkin kasar seperti itu, akhirnya mereka ikut-ikutan juga. Guys, gue mau berenang. Di sini gue berperan sebagai Johnny. Johnny adalah orang yang sangat caring, peduli banget, tapi he does stupid things gitu dengan secara kayak di mana orang yang mencari temennya, dia malah makan gitu kan. Ayo dong, gue sendirian, boy. Lu udah di mana, boy? Audi. Nadine Chandrawinata yang notabene juga
Orang tahu dia sangat adventurous, hobi juga diving, di mana film kita juga involve sama diving juga. Nadine harus loncat dari tebing yang tingginya 150 meter gitu. Walaupun menggunakan sling dan segala macam, tapi tetap aja namanya loncat dari turun jadi 120 meter itu ke dalam air yang dalamnya 6-7 meter, itu tidak semua orang berani lakukan hal seperti itu. Karena Daniel Topan akan ditarik ke atas dengan ketinggian 120. Kita lihat gaya apa dia akan landingnya. Mudah-mudahan berjalan lancar, pasti lancar. Mudah-mudahan terbaik, lihat! Wow! Daniel Topan terbang! Udah 7 jam kita bermain air di sini di Grand Canyon, dan tadi udah loncat yang pertama sekitar berapa kali ya? 7 kali juga. Ini katanya tadi 5 kali, ketinggiannya 120. Menyeramkan sekali karena jujur kok belum pernah melakukan loncat setinggi itu. Cuma di film ini doang. Pengen tahu nanti ya, lihat filmnya. Tantangan dalam film ini khususnya untuk saya adalah merangkai satu karakter yang punya visi tapi kurang berani untuk melakukannya. Totally beda dengan karakter-karakter yang saya pernah mainkan sebelumnya. Selain itu tantangan lainnya adalah lokasi yang sangat jauh dari Jakarta dan suhu udara yang sangat dingin di tempat ini, serta kita bermain di outdoor adventure yang kadang-kadang kita nggak bisa predik apa yang akan terjadi. Contohnya sekarang kita akan menuju ke tengah danau ini dan nggak tahu di dalam danau itu ada apa, tapi ya kita berharap positif aja, semuanya baik-baik aja. Oh, keceplos. Jadi aku pengen menyeberang, tapi ternyata dalam, men. Kelihatannya enggak tuh, kelihatannya enggak ada. Ayo, Dan. Seru. Jadi ini adalah adventure. Segala sesuatu yang berbau adventure itu tidak bisa ditebak. So you have to be ready. It's talking about mental, bro. Saya bersama Nadine dan para kru membantu teman-teman dari Departemen Sling of Indonesia untuk melakukan adegan untuk Maria Selenda. I love you, Cayo. 3, 2, 1, go! Ditahanin. Aduh, ditahanin. Ngayun lah, ditangkap gak kena. Ambil kasur dong, terbahan. Ini nih pertama kali dia dalam proses sebuah pembuatan film melakukan adegan sling, dan dia bermain sangat totalitas hingga membuat dia tadi terkena pohon. Itu tiba-tiba keseimbangan hilang tadi, tapi luar biasa dia bertahan itu, tapi nggak ada bocor, itu yang kita syukurin. Kiara, Dia atlet kuat. terakhir benjol kelas berapa? Gue biasanya benjolin orang. Galak banget lo nyuruh. Hadiah ulang tahun. Ulang tahun. Action! Audi, sepatu lu ketinggalan. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Dan hari ini ulang tahun dia, itu kado ulang tahun dari ulang tahun terindah.
Oh, nggak mungkin lupa itu kadonya. Semangat. Dan terus yang saya suka setelah kita syuting juga memang kelihatan sekali orang-orang ini nih yang yuk gini yuk actionnya begini. Jadi mereka ketika masuk ke dalam cerita tuh nggak tahu pokoknya adventure nanti suruh gimana lihat nanti gitu, tergantung lokasi. Scene dadakan, tapi memang masih sama, benang merahnya masih tetap sama. Tinggiannya 15 meter. Nah, gue akan dilantungin di situ pakai sling. Sekarang lagi diukur nih, dikalkulasikan berapa meter gantungnya di atas. Sekarang lagi dicoba nih sama teman-teman semua. Menyeramkan tapi seru. Sekarang mempersiapkan scene mana Nadine terjatuh di pinggir jurang. Kemana tuh? 3, 2, 1, action! Tolong! Oke, jangan gerak. Total. Siapa dulu gurunya? Luar biasa. Saya merasa kalau untuk film horor, Yose sangat unik dengan ekspresinya ya, untuk membuat penampakan hantunya dan gimana membawa suspense ke film horor. Saya sudah lihat dia berkarya di Onina Bobo dan saya cukup yakin bahwa Yose akan membawa sesuatu yang berbeda lagi dengan film Danau Hitam. Harapan saya film ini bisa menjadi salah satu film horor terbaik tahun 2014-2015 ke depan. Saya harapkan lebih jauhnya adalah film ini bisa mengangkat film-film horor kita yang sudah terpuruk dan bisa membuatnya bersaing dengan film-film drama dengan genre lain di perfilman nasional Indonesia kita. Harapannya yang pasti semoga penonton suka akan film ini, baik pecinta traveling, pecinta alam, kemudian yang senang film horor, suspense, ya ini mudah-mudahan bisa menjadi hiburan tersendiri. Hai, saya Maria Selena. Jangan lupa Saksikan saya Nadine Chandrawinata. Jangan lupa saksikan film ini. Film karya Jose Purnomo Di bioskop kesayangan Anda. Film Danau Hitam tanggal 4 Desember 2014. Ayo, ajak pacar, keluarga, mak, bapak, kakak, adik, semuanya teman-teman seru-seruan. mulai 4 Desember 2014. Selalu support anak karya bangsa Indonesia. Ini yang gue maksud dari awal. Daripada kita tidur di tenda, mendingan kita tidur di sini, ya. Sekarang lo bayangin orang yang lo sayang ada di luar sana sendirian. Di sini yang tahu jalan cuma lo. Jadi bisa kan kita pergi sekarang? Kita cuma bisa lihat dia pakai cermin.
Ah!